Halo sore semuanya, balik lagi di IG Live di Pavali tiap Jumat sore, malam untuk di beberapa tempat jam 19 tiap Jumat. Mari kita ngobrol bersama di Pavali Talk sayangan. Jumat ini bersama saya karena host-hostnya yang lain cuti, jadi terpaksa saya menemani teman-teman ini di sini sore ini. Sore semuanya. Apakah suara saya cukup terdengar di sana? Saya rasa cukup ya. Semoga cukup terdengar. Oke. Nggak terasa udah episode yang banyak. Mari kita mulai aja. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sore ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang lustrum. Lustrum. Ternyata sekolah kita Vanlit ini udah cukup lama. Udah 30 tahun ya. 30 tahun dari tahun 91 sampai sekarang udah tahun 2021 ya. Jadi udah 30 tahun. Nah, bertepatan dengan itu tahun ini berarti 30 tahun akan ada lustrum. Lustrum ke-6 ya. Lustrum ke-6 berarti tiap 5 tahunan kan kalau lustrum, kalau 30 tahun berarti lustrum ke-6 tahun ini. Jadi akan ada beberapa kegiatan terutama dari sekolah, dari Vanlit, juga dari teman-teman alumni berupaya create beberapa acara termasuk lomba-lomba. Nah, malam ini kita akan banyak ngobrol sama teman-teman alumni yang meng-create beberapa lomba. Jadi ada dari Vanlit medis, jadi teman-teman dokter, juga dengan Vanlit mandiri pangan. Jadi beberapa teman yang kemudian meng-create lomba. Poster lombanya sudah ada di feednya Hipavali. Nah, malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan, kita cek dulu siapa ini yang sudah hadir. Kegiatan pandemi. Kita datang Dokter Vita. Malam. Selamat Kedengeran nggak ya malam. suaranya? Udah Udah malam. malam ya Betul, dok di betul, sana. betul, betul. Oke, Ya kedengeran sih. great, great. Gimana Pak Pres? Gimana Pak Pres? Lalu ya tadi saya sedang bercerita ada kegiatan Vanlit melayani Tuhan, lalu ada juga nanti Vanlit melayani sesama. Kalau Dokter Vita ini dari PL Medis, dia sama teman-teman PL Medis create ada lomba ya, lomba Ya, betul. video kemarin. Gimana tuh? Jadi, Kira-kira lombanya seperti apa? Idenya sebenarnya dari mana sih? Kalau boleh tahu nih. sebenarnya idenya Oh, awalnya tuh ada beberapa opsi kegiatan. Cuman
Pak Pris mungkin tahu juga ya, grup file medis tuh orangnya serius-serius dan agak sunyi senyap. Ah, Ya, kalau dokter jadi serius. berusaha nyari-nyari ide di kelompok kecil, terus dapat beberapa masukan. Nah, terus ada ide gimana kalau bikin kegiatan yang rame, yaitu lomba video. Kebetulan kan sekarang masih pandemi, terus masih sebenarnya penerapan protokol kesehatan itu masih jadi hal yang mutlak perlu gitu. Nah, banyak orang yang sebenarnya cuman sekedar ngomong pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi sebenarnya nggak benar-benar ngerti penerapan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak yang benar itu gimana, gitu kan? Pakai masker aja mungkin nggak tahu kalau makan taruhnya gimana, atau cuci tangan tuh bagusnya berapa lama, atau misalnya jaga jarak aman tuh harusnya gimana. Itu hal-hal sederhana yang mungkin setelah 1 tahun banyak yang masih belum paham juga. Jadi kita berpikir kita bisa bikin bahan edukasi dengan ngajakin teman-teman bikin video. Konsepnya bebas, sekreatif mungkin, bahkan boleh animasi juga, pakai model boleh, yang penting isinya edukasi tentang cuci tangan. Ketentuan teknisnya sih sudah ada di feed-nya Hipavali ya, Pak Pres. Gitu. Ya, berarti masih kaitannya sama Betul. pandemi ya, terkait Iya, sekarang 5M 3M. Pak Pres. 3M yang sekarang jadi 5M ya. Jadi saya sendiri nggak hafal tuh. Tapi kita kalau live ya Nggak nggak kan di harus pakai rumah. masker ya. Ya, oke. Baik. Dari 3M itu kemudian dipilih salah satu. Kenapa cuci tangan itu begitu signifikan, Tadinya begitu tuh karena di penting? awal-awal pandemi tuh kalau ingat mungkin di TikTok tuh banyak banget video cuci tangan, mulai dari komunitas dokter, terus kayak anak-anak, rame gitu. Nah, tadinya kepikiran bikin videonya tuh konsepnya TikTok gitu. Cuman terus dipikir, oh ya udah terserah, kita bebasin aja. Bikin videonya mau pakai aplikasi apa, mau pakai efek apa, mau pakai lagu apa. Yang penting isinya apa namanya, tentang edukasi cuci tangan gitu. Itu sih sebenarnya. Kira-kira. Aduh, lemot sinyalku. Ya, kadang-kadang di sini memang mengenai cuci tangan mulai tergantikan sama hand sanitizer gitu. Itu harus lombanya videonya boleh cuci tangan apa boleh pakai hand sanitizer aja? Iya sih sebenarnya cuci tangan memang kalau untuk yang orang bepergian kan boleh aja sebenarnya pakai hand sanitizer. Jadi kalau kita sih idenya dibebasin aja Pak Pres, nanti kita yang akan nilai kontennya nih gitu. Dia makin lengkap makin bagus Oke. kan, siapa tahu malah dia bisa bikin komparasi misalnya antara cuci tangan dengan hand sanitizer lebih efektif mana misalnya kayak gitu. Kalau sampai kayak gitu nanti pasti ada nilai tambahnya gitu Pak Pres. Oh iya, karena saya basicnya jarang Hmm, cuci tangan ya. Jadi cari gampangnya ngantongin hand sanitizer betul. kemana-mana. Karena karena kadang saya melihat video cuci tangan itu ternyata cuci tangan yang benar tuh ribet juga ya. Harus Dan itu gosok-gosok gitu. ada durasi Padahal biasanya ya minimalnya kan cuci tangan. sebenarnya. Jadi nanti kita juga lihat tuh dari video Iya. gimana cara ngeedukasi durasi cuci tangan yang benar itu kayak gitu. Itu yang bisa dikreatif mungkin. Boleh. Olin nanya boleh pakai TikTok, boleh banget. Jadi maksimal 3 menit media apa cara mempresentasikannya silahkan sekreatif mungkin aja gitu sih. Oke, ya. Berarti terserah ide-idenya ya. Nah, itu kalau pesertanya boleh berkelompok atau harus individual atau misal ada keluarga atau angkatan atau Boleh komunitas Pak atau Pres, gimana? kita bebas aja. Bahkan satu kelompok itu atau satu peserta itu misalnya ada satu regu gitu, dia punya video 3 boleh, maksimal 3. Jadi misalnya berlima, berenam orang misalnya kayak gitu boleh. Nanti menyertakan nama grup aja, terus maksimal videonya yang bisa disubmit itu 3. Gitu. Nanti kalau videonya rame-rame Ya, tetap harus jadi maskeran ya.
Jadi Oke, nanti jangan. apa? Penggunaan apa? Alat pelindung diri itu juga jadi penilaiannya tim juri. Karena tim jurinya itu kan ada dokter, ada ahli audiovisual, terus ada orang awam juga. Jadi nanti kita nggak cuma dari satu sisi doang gitu. Emang siapa sih Jurinya jurinya, tuh ada siapa aja Mas sih? Gunadi VL1, ada Bu Kosma, sama ada Calvin VL14. Lengkap. Mm-mm. Lengkap ya. Kalau Iya. saya cuma pelengkap penggembira aja Pak Pres. Ya, dari sisi Ada Mas medisnya Gun. ada Mm-mm. Mas Gun ya, Penyakit dalam. spesialis penyakit dalam. Lalu yang tadi PL14-nya dari orang audiovisual ya, yang Betul. ngerti video, sama Bu Kosma. Oh, ini bisa subjektif ini Bu Kosma nih. Yang nilai fisikanya jelek Aduh. bisa Ya kalah ini. ikut-ikut saya kalau itu Pak Pres. Hai Weni. Ada Weni Pak Semoga Pres. nggak gitu. Ada Weni. Eh, Berarti sebenarnya ada satu Hmm. lagi lombanya, lomba foto. Mas Latu tadi yang mau hadir belum nongol orangnya. Sambil nunggu kita lanjutin aja. Boleh. Oke, tadi Betul. maksimal Jadi 3 satu video grup ya bisa dari kirim. satu Terbuka orang untuk atau umum ya Pak Pres. Jadi nggak cuman keluarga alumni, tapi siapa gimana? aja yang mau bikin, boleh. Hadiahnya lumayan sih kalau menurutku. Bakalan berguna banget di masa pandemi. Ya berarti bisa disebarluaskan ke Mm-mm. masyarakat, Mm-mm. teman-teman, dan disebarluaskan ke masyarakat umum tentang Betul. lomba ini. Jadi lebih mengajak semua orang. Nah, tujuannya lebih kemana sih? Kenapa sih harus video cuci tangan, nggak video jalan-jalan atau video apa? The big The goals-nya big sebenarnya goals-nya ya masih mana di sih? kampanye kesehatan ya Pak Pres, mengedukasi lebih banyak orang tentang pandemi. Jadi gini, sekarang tuh orang udah mulai bosen satu sama pandemi udah 1 tahun, terus banget kan, nggak Banget, bisa banget. kemana-mana nih gitu. Terus ada vaksin, orang udah berpikir wah kalau udah vaksin ntar aku protokolnya boleh longgar, padahal enggak. Jadi ini tuh untuk keep reminding orang tentang itu. Nah, kenapa sih kita pilih video? Kita juga punya kepentingan pastinya ya kan Pak Pres. Kita juga pengen platform alumni kita banyak yang mengakses juga. Nah, dengan video ini menurutku kesempatan bisa kolaborasi sama Hipa Valley juga supaya kalau videonya bisa kita upload di YouTube, kontennya bermanfaat, tapi juga bisa ngejaring lebih banyak orang buat ngelihat konten YouTube-nya Hipa Valley. Kupikir momen yang bagus sih gitu untuk mulai dari situ. Nanti-nantinya kan bisa berkembang ke yang lain-lain ya, kayak misalnya kita pengen bikin webinar atau apa gitu kan. Nanti bakalan lebih maju. Kayaknya gitu sih. Ya. Setahun emang bosan sih, kita nggak bisa kemana-mana, pembatasan gitu. Jadi ini juga ada orang tua murid ternyata dari Endang Longla ini, kalau nggak salah polisi ya. Wah, polisi ini tertib sekali nih kalau salah Hmm. prokes ya. Jadi apa lomba video dipilih, kemudian tujuannya tetap untuk mengingatkan teman-teman sekalian pentingnya prokes ya. Ini prokes 3M tadi yang sekarang 5M. ditambah jadi 5M untuk tetap mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, Betul. menjaga jarak. Nah, kita ambil yang Tangan. mencuci tangan ini. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang Nah, hadiahnya apa hadiahnya sih, tuh Dok? ada uang Hadiahnya apa tunai. tuh, Dok? Terus kita juga kasih alat kesehatan. Jadi ada yang dapat termometer non kontak atau infrared termometer, ada yang bakal dapat tensimeter digital, sama pulse oximetry. Menurut kita sih itu apa alat kesehatan yang
bermanfaat banget ya selama pandemi karena kan nggak semua orang bisa pergi ke pelayanan kesehatan dengan bebas seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita perlu tensimeter misalnya, kita bisa periksa di rumah sendiri. Terus termometer juga bermanfaat buat banyak orang, bisa buat periksa. Terus juga pulse oximetry itu juga penting, terutama untuk teman-teman yang mungkin kena COVID atau ada anggota keluarganya yang kena COVID. Nah, itu jadi barang berharga banget sekarang. Jadi kita berpikir hadiah itu bisa bermanfaat buat yang menerimanya nanti. Begitu. Iya, oke. Penting banget tuh. Ya, hampir tiap hari kepala kita di termogan kan, ditembak palanya, diukur suhunya, terus tensi. Ya, pulse Yang satu lagi oximetry. oksi ya. Kalau saya sih lebih butuhnya nanti ngukur kolesterol sama asam urat. Kalau udah umur tuh kayak Mas Danang Mas kita tuh udah tua tuh harus sering diukur tuh sama gula darah juga ya. menarik hadiahnya ada hal-hal barang-barang yang terkait sama Tadi malam udah kesehatan. mulai ada yang japri aku, yang nanyain ketentuan lomba dan sebagainya. Jadi silahkan kalau ada yang pengen ditanyain terkait teknis atau syarat lombanya, silahkan japri aku. Mungkin nggak cepet dijawab, tapi paling nggak aku kecap sih berusaha. Antusiasmenya lumayan ya gitu. Jadi orang tetap peduli tentang prokes dan coba buat video-video mungkin. Kalau durasinya tuh dibatasi nggak sih? Atau kita durasi tuh maksimal 3 menit Pak Pres. 3 menit, formatnya udah kita tentuin juga, resolusinya. Nah itu tuh kemarin kita sempat diskusi juga sama Calvin tuh kan, formatnya gimana, terus diupload di mana gitu. Jadi nanti videonya itu diupload aja ke Google Drive. Jadi masing-masing peserta itu nanti mengupload ke Google Drive-nya masing-masing. Kemudian linknya di-share melalui email yang sudah ada ketentuannya, judulnya gimana. Nanti dikirimin ke panitia. Itu emailnya VL Medis. Nah nanti kita akan upload video terpilih ke YouTube-nya Hipavali. Nah nanti teman-teman kita akan ada skema penilaian tuh dari juri, tapi juga based on likes. Jadi nanti kalau di-upload di YouTube, silahkan kampanye pesertanya, mau di IG-nya masing-masing, mau di, kayaknya aku juga bakalan titip mereka boleh promo di IG-nya Hipavali ya Pak Pres. Terus nanti mereka bisa menjaring like sebanyak-banyaknya. Nah itu juga jadi masuk penilaian. Jadi nanti penilaian Dewan Juri berapa persen, dan penilaian likes nanti berapa persen. Kira-kira kayak gitu. Oke, menarik. Semoga kayaknya kalau Google Drive semua udah punya ya. Semoga udah zaman segini. Malah gitu tadi Dokter Gepeng kayaknya mau kirim video juga. Dokter Gepeng. Video cuci tangan lah Mas Gepeng, bukan video bikin Indomie. Tolong. Dia sukanya bikin Indomie kalau tengah malam tanpa cuci tangan. Bisa aja. Tadi udah durasinya udah, formatnya juga udah. Jadi emang kalau kayak tadi ya. misalnya tuh pakai TikTok kan, itu kan kalau di TikTok sebenarnya kan kita bisa nilai resolusi tuh sesuai dengan device yang kita punya. Nah itu jadi ketentuan. Kenapa sih kok jadi penting resolusinya, supaya kalau diupload di Hipavali tuh supaya diupload di YouTube tuh jelas gitu, bagus gitu Pak Pres. Jadi benar-benar konten yang bermanfaat, gak cuman sekedar lucu atau sekedar unik misalnya, tapi benar-benar gambarnya juga bagus. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti mau dipakai di sekolah misalnya, kalau sekolah udah mulai masuk misalnya, bisa aja dipakai buat bahan edukasi. Jadi kurasa itu ini sih dibuat untuk kemanfaatan yang seluas-luasnya lah gitu. Nah kayak tadi misalnya Mas GP sama Mas Joko itu sukanya videonya 3GP formatnya. Kira-kira tua dia bisa banget ya 3GP, ya ampun.
Malum itu dari yang akan melakukan single 3 digit tahunya GT. 3 GT. Yes, yes. Saya format apapun yang penting bisa masukin Google Drive, nanti dia Betul. dapat sama panitia. Ya. Jadi size-nya juga Udah udah ditentuin. Iya. luas-luasnya. Ada sih ketentuannya. Nanti kalau ada yang pengen tahu, nanya lebih lanjut boleh. Cuman emang perlu kita ingetin juga nih, harus karya yang orisinal, Pak Pres. Pasti kita akan nilai orisinalitas nih. Karena video cuci tangan tuh banyak, Pak Pres. Kalau mau nyomot-nyomot di internet kan banyak. Nah, nanti kalau di college atau dia cuman apa namanya, misalnya ngumpulin video-video ya, nanti mungkin skornya lebih lebih sedikit dibanding yang emang bener-bener bikin orisinil gitu. Jadi orisinalitas tuh kita kita pentingkan. Terus isi konten edukasinya juga berapa menit cuci tangan yang benar, caranya gimana, ketaatan terhadap prokes kayak gitu. Dan kita tuh yakin bahwa teman-teman tuh nggak mesti pakai kamera yang mahal atau yang sophisticated gitu loh buat bikin. Dengan handphone pun sekarang udah bisa bikin kualitas video yang bagus-bagus. Jadi menurutku dengan satu peserta bisa ngupload 3 video itu banyak banget ininya kesempatannya untuk bisa nyoba-nyoba dengan device atau dengan platform yang bermacam-macam kayak gitu. Jangan lupa ini ya, jangan ada unsur sara, pornografi ya, standar lah. Atau juga jangan menyinggung pihak lain ya. Itu hal standar sih kalau untuk lomba video. Begitu Pak Pres. Kayaknya kalau cuci tangan Kali jangan kan, saranya. kali aja ada yang Jadi, bajunya apa gitu, misalnya. baju gitu. Misalnya bajunya tulisannya Iya, atau gambarnya tulisannya gugum, Wibi for Riksnya Papali masuk 1 aja. misalnya. Kan berarti itu kepentingan, iya kepentingan Oh, khusus bisa kan juga. Pak Pres gitu. Misalnya. Boleh lah sekalian kampanye. Masih ada nggak tuh Wibi? Ada masalah tentang apa lagi, Iya, tentang watermark. watermark. Jadi karena kita perlu orisinalitas, jadi kita juga kalau ada watermarknya ya kita nggak mau pakai. Dan watermark itu nanti kan kalau diupload di Hipa Valley terus jadi jelek ada watermarknya. Karena kita di klausul lomba ini kita udah bilang bahwa semua video yang masuk itu nanti jadi miliknya panitia gitu. Seperti itu. Harus disetujui. Oke. Jadi kalau pakai musik juga boleh kan ya? Aduh. Apa cuma orang cuci tangan aja nggak pakai musik? Boleh dong. Maksudnya gimana? Ya kalau cuman Ya sih, videonya. kan Videonya boleh ditambahin musik gitu. boleh sih. Kak, intinya kan menyampaikan edukasi secara kreatif. Pak Pres mau pakai Via Valen atau pakai Guns N' Roses ya boleh gitu. Yang penting edukasinya nih yang kita nilai gitu. Boleh Pak Pres. Juga boleh. Tergantung selera lah pokoknya. Tapi tetap ya cuci tangan, jangan sampai videonya nanti cuci kaki. Oke. Cuci tangan. Oh, terus ada lagi tuh kita juga minta agar videonya itu bukan yang pernah diikutkan di lomba lain atau sedang diikutkan di lomba lain, juga tidak mengandung unsur komersil. Jadi jangan jualan hand sanitizer atau jualan brand cuci tangan tertentu gitu. Ntar malah promo sabun A gitu kan. Jadi jangan kalau bisa jangan gitu. Jadi nanti malah ada yang titip jual gitu loh. Para gitu. promosi ya. Dibuka Justip sabun cair. Kan gitu. Apalagi sekarang ada yang 2-in-1, 3-in-1 Pak Pres, bisa buat mandi. Kayak deh. Oke, jadi itu tentang ketentuan lomba. Mungkin dari
teman-teman mau ada yang nanya tentang uh, lomba video mencuci tangan terkait dengan lustrum ke-6 Handit, 30 tahun Handit mengabdi pada Nusa. Berat ya, berat. Berat Pak Pres. Takut. 30 tahun berarti ya 30 tahun nih. Berarti Mas Gunadi itu tadi jurinya udah 30 tahun yang lalu Yo. dia sekolah di Handit. Kenapa tutut? Kenapa tua banget ya? Lumayan. Aduh, jadi takut. Lumayan udah lama. Ini yang dari Belum Mandiri muncul Pangan, nih Mas belum Latu. kelihatan batang hidungnya. Ya, jadi kalau yang Mandiri Pangan itu lomba foto ada Mas Latu, ada Mas IG, ada Mbak Frida yang Rena ya. 6. Ya, Irena Frida. Jurinya Mas IG, Mas Cakto, dari ahli tanaman pangan. Juga teman saya UGM Kehutanan dan Mas IG, terus ada Mas Julius Damian juga. Mas Julius Damian, VL ya Mas? VL 12 ya. Fotografernya Ruben Onsu. Okay. Seru. Kalau itu berarti yang difoto tuh objeknya apa sih itu Pak Pres kalau yang lomba foto itu? Lomba foto tuh lomba foto Rambanan. Tahu Rambanan nggak? Rambanan bukan candi juga. Rambanan itu adalah tanaman yang bisa dimakan, gitu. Nah, kemarin sih saya juga baru googling. Tanaman yang bisa dimakan. Tanaman yang bisa dimakan. Nggak taunya beberapa tanaman yang hidup di pinggir jalan di sekitar kita yang kita lihat sebagai semak belukar atau apa tuh ternyata bisa dimakan dan punya nilai gizi. Itu yang ngevalidasi bisa dimakannya berarti IG gitu. Yang ngevalidasi itu beneran bisa dimakan kan bisa aja moto apa gitu di mana gitu terus bilang ini bisa dimakan kok gitu. Enggak ya. Ntar divalidasi gitu enggak sih? Iya, yang validasi kan Mbak Frida. Irena Frida dan Mas Kiki itu. Karena mereka memang hari-harinya menggeluti tanaman pangan. Kemudian kalau bahasa seriusnya itu bagian dari pertobatan atas bumi, Laudato Si. Gitu. Kalau nggak, kata saya juga baru tahu itu ada grupnya. Beberapa hari ini sinyalnya kirim jenis-jenis. Menurut saya sih alang-alang gitu, ternyata bisa dimakan, bisa disayur gitu, dan punya nilai gizi gitu. Wah, bagus juga. Jadi itu lebih campaign untuk pangan dari rumah. Di kala pandemi kita mau beli macam-macam juga sulit gitu, baik sulit membelinya sama kemudian banyak penghasilan juga orang berkurang, tapi ternyata dari sekitar rumah banyak yang bisa dijadikan bahan pangan. Jadi kali lalu kan juga ada lomba foto yang di IG itu ya tiap hari memposting gitu. Nah ini rangkaiannya lanjutannya adalah lomba foto gitu ya, Rambanan itu ternyata banyak ya itu makanan tumbuhan-tumbuhan di sekitar yang ternyata bisa dimakan. Nah kalau kita berkunjung ke Jawa Barat tuh kan juga banyak tuh daun-daunan yang disajikan di warung-warung makan itu, daun-daun ajaib. Nah ini ada yang lebih ajaib dari daun-daun itu gitu. Dimakan, ada yang
ada yang dimakan, ada yang di sayur gitu. Oke. Udah ternyata dari sekeliling ada yang bisa kita jadikan bahan pangan sih. Kita kayaknya malah belum pernah itu apa IG live sama itu ya, Pak Pres sama apa? Sama teman-teman dari itu, Mbak Rena itu ya. Ya, kebetulan kalau Mbak Rena itu tinggalnya sedikit agak di gunung gitu. Waktu itu pernah mencoba Zoom meeting waktu Eh? lomba yang lalu agak Oh. putus-putus Karena tuh. kayaknya seru soal itu, banyak yang belum Ya, mungkin belum tahu dan padahal sebenarnya komunitasnya Mbak Rena nih kayaknya udah lama dan lumayan gede juga kan, gitu. Lumayan banyak. Mm-mm. ya yang ini tadi juga mengundang dari sana, mungkin dia harus turun gunung dulu supaya bisa dapat Kesian kayak sinyal kan ya. Memang waktu itu udah pernah diuji coba. kayaknya kesian ya Pak Pres, Mbak Rena di gunung, Mbak saya di Rena hutan juga Pak Pres. Jadi gimana dong? tapi dia lagi berbahagia anaknya keterima itu Mbak Di Rena Vanlit jadi ya. Oh, yes. pandit jadi Mantap. meneruskan generasi berikutnya jadi angkatan berapa 31 jadi itu ada yang udah rilis ada dua Mm-mm. lomba itu lomba Video. video dan satu lagi lomba Mm-mm. foto jadi itu idenya memang ide dia kreatif yang muncul Mm-mm. karena pandemi gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi nggak ada nih ide-ide Tadinya memang lomba-lomba mau ini. tetap Jadi ada apa event kaitannya yang tadi live gitu ya Pak Pres di sekolah ya? Atau emang enggak? Tadinya, tadinya kalau pandeminya udah kelar. Mm-mm. oh tadinya kalau maksudnya event-event yang Mm-mm. offline ya awalnya sudah dirancang beberapa acara gitu tapi Ya kelar. ditunggu-tunggu pandeminya nggak kelar akhirnya memang Januari kemarin rapat dan diputuskan ya kita kegiatan-kegiatan Mm-mm. akhirnya offline kegiatannya online kegiatan offline-nya mungkin pas HVL ya nanti itu biasa kalau HVL ada misa lalu nanti ada ziarah ke makam Hmm. Romo Vanlit ya Oke. nah ternyata makam Romo Vanlit itu ada di depan sekolah ya. Ada yang nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi HVL 2 tahun lalu saya baru tahu ternyata makam Romo Vanlit ada di Kerkop. Saya agak epic sih, ketua presiden alumni ya Iya. tahun. Gimana sih Pak Pres? Jadi teman-teman saya kasih tahu ya makam Romo Vanlit ada di Kerkop. Bagi yang belum tahu seperti Bisa saya, aja. dia ditengok kita ada. Oke, kemudian yang dari sekolah juga ada lomba-lomba lain, tapi kalau dari sekolah itu nanti sasarannya lebih ke teman adik-adik yang Oh SMP gitu. lomba-lomba. Jadi ada Pak Jono Ada kayaknya. sih Tadi tadi Pak kayaknya Pak Jono mana Jono ya? belum muncul. Iya, itu ada lomba-lomba. Di feednya Sekolah ya? eh, Oh, di Pak Fali juga udah mm-mm. dipasang gitu. Kemarin juga. Soalnya saya di WhatsApp Buder Kepala Sekolah sering menyebarluaskannya, jadi dipasang di Iya, iya. sini. Iya, makam Romo Vanlit tadi udah saya kasih tahu ada di Kerkop, berada di Ada gitu. tengah sana. Saya pikir dulu cuma makamnya Romo Sanjoyo itu. Oke, ada beberapa lomba. Kemudian Yang buat eh, adik-adik SMP itu lombanya apa Pak ada Pres? logonya. Lombanya, modelnya. Semuanya Nggak ada di hafal. feednya Oke, Pak Fali. Saya sendiri nanti saya check out. nggak nggak paham. Saya
Soalnya saya udah nggak SMP lagi. Tapi bisa dilihat di feed-nya. Kemudian kalau punya adik, kalau punya anak, atau punya saudara-saudara yang masih SMP, bisa dibagikan itu untuk lomba-lomba anak SMP itu, nanti ikutlah berlomba-lomba. Tadi di awal saya lagi cerita mengenai lustrum, itu ada kegiatan namanya Funded Melayani Tuhan. Jadi sudah dimulai sejak Valentine kemarin ya, 14 Februari. Diharapkan semasa ini pandemi dan terutama masa prapaskah, Pandit bahasanya itu sekarang Pandit, atau beberapa teman bilang namanya Funliters. Biar kelihatan gimana ya, Funliters. Kalau sekolah lebih sukanya Pandit, tapi Funliters tuh anak-anak Merapi Jalin ya. itu Oh, ada jam kan, jelajah. Merapi itu lebih senang menyebut dirinya apa namanya Funliters. Nah itu kegiatannya Funded Melayani Tuhan itu, jadi lebih aktif untuk melayani misa-misa offline di parokinya masing-masing, karena belum bisa offline melayani dengan misa-misa online di paroki masing-masing. Lalu bisa juga dilakukan dengan kalau prapaskah itu kan ada pendalaman iman prapaskah gitu. Kalau anak Funlit kan nggak gaptek lah, minimal bisa melakukan upaya-upaya, misalnya create Zoom meeting untuk pendalaman iman prapaskah APP gitu, atau jadi mengajak orang-orang tua itu minimal bisa bikinin roomnya lah agar mereka tetap bisa lakukan APP, hasil pendalaman APP dari masing-masing gitu. Itu yang diharapkan. Bisa melayani di gereja itu baik, tapi kalau nggak bisa dimulai dari komunitas kecil-kecil lingkungan itu, ya bisa melayani dengan create room untuk apa namanya tadi pendalaman. Lalu ada lagi nanti ada kegiatan Pandit melayani sesama, kayak judulnya, jadi lebih ke kegiatan-kegiatan sosial gitu. Biasanya kita melayani entah nanti bentuknya akan untuk bantuan sembako, karena terkait pandemi kan banyak orang kesusahan. Kemudian beberapa komunitas mungkin akan juga mendukung ini gitu. Kita mungkin nanti Funded Runners atau Funded Goes akan berlari untuk donasi juga di apa namanya lustrum ini. Kita tunggu aja, biasanya sih ada event, ada challenge gitu lah ya, kayak gitu ya. Challenge kan masih bulan Mei sebenarnya puncaknya. Iya kan, kalau foto sama video sampai April kan ya kita submit Pak Pres. Jadi ntar pas perayaan puncak udah bisa di launch pemenangnya gitu. Iya, tujuannya begitu. Saya lupa. Hafal itu hari Funded tanggal berapa? Mau dibuat giveaway di pertanyaan, yang bisa jawab dapat giveaway dari Pak Pres gitu. Kayaknya waktu saya sekolah itu belum ada hafal-hafalan. 17 Mei gitu. Itu karena kelamaan atau karena nggak pernah di sekolah sebenarnya Pak Pres? Aduh. Oke. Kayaknya dua-duanya. Oke. Kemudian acara-acara biasanya kalau AFL tuh ada pentas musik ya di sekolah. Kalau lustrum ini
Jadi akan ada acara juga tapi bentuknya online ya. Jadi ntar di live Uh, streaming gitu. pentas musik. Live streaming, live streaming. Live streaming ada nama acaranya ini banget nih. Nama acaranya Mahakarya Weh, Vanlit. Wah, Mahakarya. ini udah megah banget. Jadi kita tunggu aja lagi. Saya sebenarnya pengen nyanyi, cuma takut nggak ada yang nonton. Hmm. Jadi saya tawarkan kemarin ada komunitas pandit bernyanyi, semoga mereka jadi Oh rekaman iya, salah katanya satu mau bikin salah satu virtual lagu. konser teh. Sama satu lagi ada komunitas namanya Famit Musika Familia. Dia kemungkinan akan merekam Tuh Mas Gepeng band-bandan bilang gitu bel di kata Mas Gepeng. musikal. Kamu apa Pak Pris mau nyanyi katanya bel. Dia habis ujian doktoral jadi agak sombong. Pak Doktor. Ya tunggu ya Mas Gepeng, habis ini kita kuliah post doktor. Ini Mas Latunya jadi join nggak Pak Pris? Tadi sore perasaan udah nyobain. Iya, Kayaknya belum nyampe di belum nongol Starbucks. juga sih. Tadi masih di iya di Lavenue belum gitu. L'avenue. Jadi kayak belum bisa kayaknya masih di Starbucks. Mana tadi? Kokas. Mungkin karena tesnya belum datang. Saya sambil Itu teh minum. juga ya Pak Pris ya? Iya, ini saya punya teh di belakang. Aduh. Pakai dulu. Jadi tentang lomba-lomba itu, tapi kalau misalnya Mas Latu ini nanti nggak ada ya nggak apa-apa, bisa dilihat di feednya Pak Fali. Itu ada kontak personnya juga, Mbak Irena Frida, jika ada nomornya bisa dikontak di situ. Atau misalnya ada pertanyaan boleh DM juga di IG-nya Pak Fali. Semoga adminnya bisa jawab. Saya pasti nanya juga ke panitia. Nah itu Mbak Rena udah join Pak Pres. Ini nih Udah Mbak Rena. turun gunung mungkin? Udah turun gunung. Ternyata Udah ada final. sinyal. Atau beda waktu ya Mbak Rena. Hai Mbak Rena. Aku adiknya Mbak Rena loh. Adik asrama. Rena. Hai Mbak Rena. Hai Halo. dia. Ini adikku nih. Iya nih kakak adik. Hai. Gimana dong? Satunya kakak juga sih tapi nggak penting. Maaf telat tadi habis turun gunung. Oke. Tuh kan beneran turun gunung. Gimana? Turun gunung. Iya nih, kita pengen diceritain itu kan kemarin udah di post kan, ada foto terkait lomba foto terkait lustrum apa namanya Rambanan gitu. Kita nih Rambanan nanti apaan? masih menduga-duga tuh Rambanan ini apa sih gitu. Saya pikir candi gitu ya. atau apa gitu. Jangan lihat bener KBBI apa lah ya, sih? pokoknya untuk arti kata Rambanan nanti akan terpesona gitu begitu mengetahui arti kata yang sesungguhnya dari Rambanan. Sebenarnya ini sih kalau saya tahu Rambanan tuh sejak saya kecil karena emang lahir besar di desa gitu ya. Jadi kalau Rambanan sendiri sebenarnya mengacu lebih ke tumbuh-tumbuhan itu yang edible, jadi bisa dimanfaatkan untuk kita makan gitu. Nah, saat ini kayaknya ada tren di beberapa orang di circle saya juga yang mereka bahkan ikut kelas berbayar gitu hanya untuk mengetahui tumbuhan liar yang edible.
Dan ternyata di sekitar kita itu banyak banget tumbuhan yang selama ini dianggap gulma gitu ya, dicabut, dibuang, tapi ternyata itu bisa Bisa dimakan. dimakan. Dan justru kadang mahal banget kalau saya sempat cek di marketplace gitu ya, yang di sini tuh orang anggapnya apaan sih gitu, dianggap deso banget lah pokoknya kalau makan itu, ternyata harganya mahal dan itu jadi apa, untuk pengobatan herbal gitulah pokoknya, gitu kurang lebihnya seperti itu. Apa Mbak Edible. bahasannya Iya enak edible? dimakan. Bisa dimakan. Itu Bu Dokter lebih jelas lah, lebih lebih bisa menjelaskan gitu. Enggak. Gitu Pak Pres. Iya, Edible. iya. Tadi saya bicara berarti ya beberapa tumbuhan ternyata bisa dimakan, itu buat saya penting banget sih buat ketahanan pangan selama pandemi gitu. Karena eh, kita mau belanja juga susah, mau keluar-keluar gitu malas, ternyata ada yang tumbuhan-tumbuhan menurut kita selama ini liar brutal gitu bisa dimakan. Kayak kambing lah ya. Iya, Pemakan segala, cuma daun pintu Kalau sama daun melihat daun jendela KBBI yang itu, nggak dimakan. jadi salah satu arti kata rambanan itu adalah tumbuhan untuk makanan kambing. Itu jelas tertulis di KBBI seperti itu. Jadi makanya sebenarnya saya bilang jangan lihat KBBI lah kalau ini untuk arti kata rambanannya. Gitu. jadi bisa dikatakan apa yang dimakan kambing bisa kita makan juga ya. Nggak mati, kambingnya nggak mati apalagi kita. Ya Gitu. kurang lebihnya mungkin seperti itulah ya. Gitu. Itu idenya Latu sih sama Mas IG itu untuk membuat foto rambanan gitu. Terus akhirnya ya udah kita jalanin coba bertiga dibuat acara seperti itu. Begitu ceritanya. Kalau kemarin Bruder itu mengkaitkannya sama Laudato Si. Ya, itu ngeri banget ya. Mungkin ya. Bisa dari Kebetulan saja saya ada di komunitas yang mengambil nama Laudato Si itu sebagai nama komunitas kami gitu di Bedono. Bedono itu satu wilayah kecil di Keuskupan Agung Semarang di Kabupaten Semarang gitu, yang basis gerakannya banyak ke kelestarian alam. Salah satunya kami punya gerakan Ayo Makan Rumput. Kami mengajak masyarakat di sekitar kami untuk menggali kearifan lokal nenek moyang yang mereka secara turun-temurun gitu ya mengenali, oh ini tumbuhan bisa dimakan, yang ini nggak bisa, ini beracun, ini enggak, seperti itu. Kemarin ketika ada tawaran dari Ratu dan Mas Muadi, Mas IG untuk membuat acara, akhirnya jadi coba kita bikin untuk yuk ajak teman-teman mengenal tumbuhan liar yang selama ini dianggap nggak ada fungsinya, dianggap gulma untuk dikonsumsi gitu. Oh, Bedono itu deket Iya sih, sana ya? dekat Mulai Tarian deh. Kami di dekat Aduh. situ. Silahkan mampir kalau lewat. Gitu. Enggak, soalnya di situ ada teman saya namanya Mas Giri, jadi saya males mampir sana. Mulai deh. Karena dia suka ngerepotin. Oke ya, jadi ada lomba foto. Fotonya yang ikut lomba itu perorangan, bisa perorangan atau berkelompok atau berkeluarga atau gimana tuh? Fotonya perorangan, jadi boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya foto rambanan gitu ya. Bisa menggunakan kamera yang benar-benar profesional ataupun sekedar menggunakan handphone gitu. Tapi yang pasti bukan bukan tanaman yang banyak dijumpai di pasar. Lebih ke tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu kan termasuk tanaman, tapi belum tentu gimana sih, kalau tanaman pasti tumbuhan, tapi kalau tumbuhan belum tentu ditanam. Nah gitu. Jadi beberapa teman yang kemarin
ikut lomba pangan dari rumah, ternyata mereka menemukan tumbuhan-tumbuhan liar di sela-sela pot bunga. Dan ketika kita lihat bareng-bareng, oh itu ternyata bisa dimakan. Jadi mereka menemukan sumber sayur yang baru gitu dari halaman rumah gitu. Jadi perorangan dan bebas berapapun bisa dikirimkan karyanya. Gitu. Itu udah pasti nggak bikin sakit perut kan? Ya, Udah kita coba aja sih. udah di Boleh kita silahkan Dicoba. coba. Kalau sakit perut ya berarti jangan dilanjutkan gitu aja. Ada dokter Vita nanti. Jadi gue. Iya sih, saya mengikuti grupnya itu banyak tanaman-tanaman baru, dan menurut saya yang selama ini ya, saya beluntas atau apa saya cabut dan buang. Ternyata ada yang bilang bisa di sayur, ada Bisa. yang bisa di ini, di makanan. Maksudnya kalau tadi saya cerita, saya ke Jawa Barat aja ngeliat makanan-makanan liar orang makan aja udah pusing. Ini ternyata yang biasa-biasa tumbuh di sela-sela pot, Iya. tadi di dekat-dekat tembok itu Iya, ternyata betul. bisa dimakan. Gerakan makan rumput tadi loh Pak Pres. Mungkin Pak Pres mau Oke. memelopori. Oh, tapi saya udah saving ya, jadi udah nggak kayak kambing ya harus makan. Tapi harusnya teman-teman yang dulunya papala bisa ikut lomba foto ini, karena kayak Mas Gepeng itu dulu kalau survival itu dia juga makan rumput, terutama suka makan begonia, palem-paleman. Mereka lebih tahu mana yang bisa dimakan. Mas Gepeng bisa jadi dokter itu karena dia sering makan rumput. Ampun. Jadi bisa ikut lomba foto ya, Pak Dokter gitu. Oke. Kemudian tadi jurinya siapa sih, Mbak? Jurinya ada Mas Damian sama Mas Igi. Berdua sih jurinya. Tuh. Itu namanya Mas Muladi, tapi Iya, saya nggak enak sih mau ngomong gitu. Lagi rapat RT, jadi dia nggak bakalan gabung di IG Live malam ini. Pak Muladi, Mas IG lagi rapat RT. Oh. Gitu. Sampai ngerti jadwalnya nih rapat RT. Mas Danang Otong ini dia bukan dari Rambanan, dia dari Borobudur. Nanti Mbak Rena akan ketemu, dia juga Fadlit sekarang jadi orang tua murid. Mbak Rena kan tahun depan juga jadi orang tua muridnya kan. KMPT bukan Pak Wali lagi deh nih. Oke, kemudian berhadiah ya Mbak ya lombanya. Iya, berhadiah untuk juara 1 juta, juara 2-nya 750, juara 3 500. Bener nggak sih? Saya nggak hafal. Ya, malah nggak inget deh. Iya, tapi ada hadiahnya kok, ada hadiahnya. Ada. Ya, itu kan ada teman angkatannya yang di Liputan 6 ya. Nanti tolong dikasih tahu ke temennya itu, semoga lombanya bisa diliput di Liputan 6. Ada kelas saya yang di Liputan 6, siapa namanya, Deon atau siapa gitu ya? Mungkin bisa minta untuk meliput untuk lomba ini supaya hidupnya dia agak berfaedah. Ya, sering ikut IG Live tapi nggak ada faedahnya. Jadi kalau saya melihat benar nggak sih Mbak, lomba foto ini tadi bagian dari campaign ketahanan pangan kita terutama di kala pandemi gitu. Kita ternyata bisa
bisa hidup, bisa makan hanya dari pekarangan gitu. Bener sih, itu salah satu upaya kita juga untuk campaign dan beberapa orang yang tergabung di grup yang sudah ikut lomba sebelumnya di Pangan dari Rumah. Dari sharing mereka ternyata kita bisa menyimpulkan kalau pekarangan rumah sesempit apapun kalau kita bisa manfaatkan dengan baik gitu ya, bisa dimaksimalkan, itu bisa mencukupi kebutuhan harian untuk sayur terutama. Jadi bisa benar-benar maksimal ditanam meskipun nggak ada tanah gitu ya, bisa di polybag, bisa di pot, terus yang hidroponik kayak gitu, bisa untuk mencukupi kebutuhan harian akan pangan, sayur terutama. Gitu. Ya kemarin saya juga lihat alternatifnya polybag, ternyata ada yang menanam dari bekas bungkus Ya, deterjen minyak ya. goreng, deterjen, itu kan plastiknya cukup tebal daripada cuma dibuang kayak gitu. Itu bisa jadi media tanam untuk kita nanam. Yang sekarang mahal kan cabai. Jadi kalau di depan rumah saya punya 5 pohon lumayan lah. Tiap pagi nggak usah beli di tukang sayur gitu ya. Sekarang kalau di tukang sayur di sini itu 3 biji 2.000. Lumayan saya bisa berhemat 10.000 setiap hari nggak beli cabai. Gitu. Oh boleh, saya nanti akan tanam lah Nah, cabai-cabean lah. beda cerita nanti. Maksudnya bermacam-macam cabai jadi cabai-cabean. Ini ada pertanyaan kayaknya. Apa? Nggak ada ternyata. Nggak ada. Kalau ada yang mau nanya, terus silakan nanya ya di kolom Q&A, kemudian kita lanjutkan sambil mau nanya. Kemudian untuk ketentuan lainnya terkait foto nih ada nggak size-nya atau apa gitu? Ketentuan khususnya sih nggak ada ya. Yang pasti kita mensyaratkan bahwa itu termasuk ke tumbuhan yang bisa dimakan, yang termasuk ke jenis rambanan gitu. Jadi kalau misalnya kayak jenis sawi, cesim, kangkung itu eh, tidak masuk ke kategori di lomba kali ini. Jadi benar-benar sebisa mungkin eh, tumbuhan yang memang belum banyak dikonsumsi oleh orang, yang kita mau memperkenalkan bahwa ini ternyata bisa loh dimakan. Dan di setiap daerah sepertinya ada kearifan lokal untuk mengenali jenis-jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi meskipun itu tumbuhan liar. Dan untuk nama, di beberapa tempat tumbuhan yang sama ternyata memiliki nama yang berbeda, tapi sama-sama dikenal sebagai tumbuhan yang bisa dimakan. Gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk size-nya berapa gitu. Ada. Maksudnya fotonya itu foto masih dalam bentuk dia hidup atau sudah di mangkok? Misalnya saya fotonya Indomie dan daun-daunan itu. Ya, yang kita harapkan sih itu masih berbentuk tumbuhan, jadi belum dimasak. Kalau sudah dimasak nanti susah membedakan ini tumbuhan sintrong atau ini kangkung atau ini bayam. Ketika sudah di dalam mangkok udah matang, susah kita ini beneran rambanan atau bukan, gitu nggak tahu. Gitu. Jadi yang masih kelihatan wujud aslinya. Kadang-kadang saking laparnya kan, wah ini kalau dicampur Indomie kayaknya enak. Gitu, lupa betul. Bahkan daun yang sekarang lagi hit itu kan telang ya gitu, telang kan lagi hitnya itu daunnya enak loh, yang masih muda daunnya bisa di sayur, daun pucuk-pucuk. Oh bisa ya daun telang? Bisa, itu enak juga. Bertahu ya. Iya, telang sih biasanya tuh di pagar rumah saya ada tuh, seringnya di pak emak-emak itu yang sering ngambilin tuh. Kalau entah dia buat minuman atau buat masak, nah. Kalau saya lihat juga telang itu
ada anak angkatan 9 Dion gitu, Iya, dia buat teh minum tulang gitu. kan? Ya, itu bunganya, bunganya yang digunakan Oh, teh bunga bunga telang kelor. ya. Ya, tapi Hmm. bunganya bisa juga loh dikonsumsi mentah, itu enak. Jadi Aduh, nggak Mbak usah Rena nggak ini usah dimakan dulu. udah makan apa aja? Dari bilang kalau KBB ini kan Ramadan itu kambing, maka saya tumbuhan yang digunakan untuk makanan kambing. Kayak udah makan semuanya deh, Pak Pres. Nah, aduh malam-malam. Thank you but no thanks. Ini tadi dicariin GP Phone Mbak bleeding. Rena katanya nanyain phone bleeding. Kenapa nanyain phone bleeding, orang tentang lomba Ramadan, kenapa dia phone bleeding? Hmm. Iya waktu itu nanya bimbing sih, saya lupa belum jawab. Mbak Rena, berarti nanti fotonya itu harus Ini aku nanya boleh ada nggak Pak Pres? Nanya dikit. pertanyaan tuh. Mbak Rena, jadi Boleh, di fotonya boleh. harus dikasih caption gitu nggak sih? Maksudnya ini tuh tumbuhan apa gitu? Atau emang Mas IG kamus tumbuhan berjalan? Jadi dia ngelihat daunnya aja udah, wah aku tahu ini gitu. Atau harus dikasih caption dulu gitu? Enggak sih. Jadi Mas Atu sudah menyiapkan satu form yang harus diisi oleh masing-masing peserta. Jadi di situ Oh, udah oke. lengkap apa aja yang harus diisikan, termasuk nama tumbuhannya, mungkin nama lokalnya di suatu Oh, daerah kan gitu. berbeda dengan nama lokal di daerah Mm-mm. kami. Saya dan Mas Iki lumayan berdekatan, jadi kemungkinan untuk nama lokal masih agak nggak nyambung lah, tapi di daerah lain mungkin berbeda. Yang Oh, pasti I see. ada untuk menuliskan tumbuhannya apa. Aku pikir Mas IG langsung, "Ih, aku tahu daun ini apa." Gitu. Iya, dia pasti tahu. Dia tahu ya? Dia pasti tahu. Dia tahu. Takut ya. Juga punya nih tanaman, tapi nggak bisa dimakan. Agak jauh ya. Kirim ke saya aja nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan anak papala ini. Tumbuhan begonia bisa jadi makanan sehari-hari nggak? Ya, kalau Begonia cuma tahu saya bunganya bisa begonia makanan dikonsumsi. Tapi kalau daunnya saya kurang tahu. Cuma kalau bunganya bisa dikonsumsi. Cuma kalau sehari-hari kayaknya sayang begonianya. Kenapa begonia dimakan? Mungkin Prof Gepeng ini di halamannya cuma ada pohon begonia, jadi tiap hari dia makan Ketahanan pangan begonia. rumah tangga Mas Gepeng Ya, ya. karena itu tadi terkait papala, kalau survival, jungle survival itu makannya begonia karena banyak ditemui di hutan. Jadi kalau sehari-hari nyarinya juga susah, kecuali memang Tarsan tinggalnya di hutan. Oke, ada pertanyaan lagi, tapi kalau pertanyaan biasanya memang nggak penting kalau Mas Gepeng. Jadi kita jawab aja. Tuh, pertanyaan tempat lomba. Apa ya? Harus ada foto orangnya nggak tuh? Kayaknya dibutuhin foto rambannya deh. Mungkin kalau sambil ngeramban boleh lah ya gitu. Atau apa Atau- ya? Atau dia ingin membuktikan benar-benar bisa dimakan gitu, selfie sambil makan daunnya gitu. Boleh lah. Atau dia dengan merambat atau berkaki 4 meramban gitu. Maksa. Aduh. Ya pokoknya boleh-boleh aja mungkin ya selfie, tapi khusus Mas Gepeng janganlah kalau bisa. Kasihan dirinya kan ya. Kasihan tanamannya. Bagusan. Jadi teman-teman mulai besok coba perhatikan sekelilingnya, bawah-bawah pot, mungkin di kolong ada ya, di samping pot, di tepi-tepi jalan, mungkin kira-kira ada tanaman apa, difoto aja, kirim ke panitia, siapa tahu bisa dimakan. Jadi dimanfaatkan aja
lomba ini untuk mengetahui itu makanan bisa itu Mbak tumbuhan bisa Marina, dimakan itu atau enggak. tumbuhannya tuh harus yang berdaun atau enggak? Misalnya kayak kan ada tuh yang kayak misalnya paku-pakuan kan nggak semua ada daunnya tuh. Atau misalnya kayak jamur kayak gitu kan juga sebenarnya kan enggak ya itu bukan rambanan ya Mbak? Atau gimana sih? Eh, Sebenarnya kalau kemarin sempat jadi diskusi juga, cuma kita akan Mm-mm. mengacu ke KBBI gitu ya, bahwa rambanan itu tumbuhan gitu. Oh, Tumbuhan yang oke bisa oke oke dimakan oke. gitu, jadi lebih spesifik lagi Oke. gitu. Oke Ya coba deh. aja tuh kirim jamur, siapa tahu Mas IG meloloskan untuk bisa jadi pemenang, nggak ngerti sih. Kayak fotonya estetik banget gitu. Pakai muka Mas Gepeng tadi kan, terus lolos. Aduh. Ya mungkin lebih ke ide-ide kreatif ya, ternyata tumbuhan-tumbuhan tadi ya bisa dijadiin satu-satu Iya, Indomie Iya. atau jadi sop atau itu apa bisa gitu. menjadi penolong saat darurat, nggak ada sayur, tukang sayur nggak lewat, itu benar-benar bisa menolong untuk memenuhi kebutuhan sayuran keluarga. Dan biasanya kalau jenis rambanan yang apa, yang tumbuhan-tumbuhan liar itu dia akan numpang hidup di Hmm. tumbuhan lain, misalnya di pot bunga apa gitu, dia suka tumbuh di situ. Ada beberapa jenis yang memang Hmm. biasanya muncul di pot-pot bunga atau mungkin sayuran yang lain bareng dengan kangkung, dengan sawi gitu, biasanya dia suka muncul di situ. Nggak usah nanam, jadi tinggal petik aja. Kan nggak harus menabur untuk menuai. Tidak harus menabur untuk Iya tuh. Saya lihat di grup yang pangan dari rumah yang selama ini saya anggap gulma, saya buang-buang ternyata Ya, dimakan. itu gerakas semua di grup itu. gerakan. Ada mangkok-mangkokan, ada apa gitu. Tapi berarti benar Ternyata nih Pak yang Pres, kita harus biasa satu sesi dibuang. khusus nih sama pangan dari rumah buat IG live. Bener-bener ngebahas makanan Kayak sama itu Mbak nanti Rena. Boleh. nanti Mas DJ Nanti dan Mas ya, Latu yang akan mewakili. kita boleh nanti bahas satu sesi tentang Mm-mm. ketahanan pangan. Nanti kabari Turun aja gun. kalau Mbak Rena pas turun gunung. Kasihan rumah saya di ke gunung. Ya, ya, ya. Nanti saya sampaikan ke Mas IG dan ke Mas Latu. Mas Latu. Mas Latu. Ini pertanyaannya Mas Gepeng mengganggu banget sih. Aku tutup lah. Ya, Mbak Rena masih ada yang mau disampaikan dari panitia lomba foto, misalnya apakah ada tips and trick Aduh, saya supaya nggak tahu menang, itu apa triknya. Itu nanti lebih haknya Mas IG untuk harusnya yang menyampaikan. Mungkin sedikit. atau lebih untuk menemukan tanaman-tanaman baru yang bisa dimakan atau Oh gimana? ya, terima kasih. Sedikit saja sih saya mau menyampaikan bahwa ternyata sebenarnya alam itu sangat baik kepada kita gitu ya. Ketika kadangkala kita bingung untuk masak ataupun menemukan bahan untuk eh, sayuran di keluarga, tapi ternyata sebenarnya di sekitar kita, kalau kita mau jeli, kita mau benar-benar memperhatikan di sekitar kita, alam sudah menyediakan untuk kita, tinggal bagaimana kita melihat dan memanfaatkannya. Seperti itu, berawal Hmm. dari peduli terhadap sekeliling, ternyata kita bisa tercukupi. Itu. Terima Yes. kasih. Jadi banyak-banyak kirim foto, banyak-banyak kirim foto, Ya, karena itu nanti akan menjadi apa, kekayaan kita juga. Mas Ya. Ratu nanti akan merapikan menjadi dokumen yang bisa digunakan bersama-sama, jadi bisa dimanfaatkan untuk mengenali tumbuhan-tumbuhan liar di sekitar kita yang bisa dikonsumsi. Tuh, terima kasih. wah keren. Keren Mau banget jadi ya. itu Mas Latu tuh keren tuh. biologi banget ya. Itu Biologi. lambanan ada yang bisa jadi skincare nggak gitu? Kayaknya Mbak Rena Itu putihan sekarang. efek cahaya ya. Ya. Sebenarnya ternyata banyak ya, Iya. banyak apa tumbuhan liar di sekitar kita yang menjadi apa bahan untuk kosmetik. Salah satunya pegagan.
Gagan itu kalau berdasarkan beberapa Algae. literatur, nama itu apa saya lupa. Cuma dia menjadi salah satu bahan dasar untuk kosmetik. Algae Itu jadi bukan sih bisa Mbak? Apa itu sih? dipakai. Alga. Bukan, Algae. Oh, bukan algae ya, Pak Gagan. bukan. Aduh lupa namanya. Cuma dia sangat bagus untuk menjaga apa kesehatan kulit wajah gitu. Jadi kalau rajin ya bisa dipakai untuk masker kayak gitu. Tapi itu yang rajin sih. Aduh, Kalau yang malas ya beli aja lah posenya krim. enggak banget. Aduh. Berarti 2 sesi Pak Pres, 1 buat yang edible, satunya buat kosmetik tuh. Mbak Rena. Aduh yang kosmetik nggak ngerti ini. Nanti Nggak cari pernah yang pakai. lain. Aduh. Tapi saya highlight tadi edible. Saya harus lihat ke KBBI itu untuk edible apa sebenarnya. Kalau Rahmbanan tadi kan Jangan lihat KBBI makanan itu kambing. sayuran yang tumbuhan yang biasa digunakan untuk makanan kambing. Itu artinya seperti itu salah satunya untuk Ramadan. Pegagan tuh geragi pegagan ya. Mulai deh. Betul. Dia Itu enak Iya sekali sih. loh. bagi kelas berapa gitu kayaknya kan. Pas lagi bener malah males. Aduh, geragi. Oke, ditunggu nanti foto-fotonya dari Klaten, Mas Gepe, kemudian tadi ada Mas Odoy di Lampung, Tumbuhan. pasti banyak tanaman-tanaman dengan bahasa-bahasa beda. Apalagi Mas Odoy sering keliling empangnya tuh, di seputaran empang pasti banyak tanaman pangan. Minimal kalau yang bisa dimakan sama lele, orang juga bisa makan tuh Mas Odoy. Gue carilah tanaman-tanaman itu, lalu difoto, dikirim. Kirimnya kemana fotonya Ya, ya Mbak Rena? Kirimnya ada kemana linknya fotonya? di, aduh saya lupa Bitly apa ya. nanti bisa di share. Saya lupa. Oh, iya. Bisa dilihat di feednya IG Hipavali. Ada apa Apa ya? Itu Bitly, pas satu yang menyiapkan, Bitly jadi lah saya tidak hafal. kayak penyanyi dari Liverpool lah Bitly. Mungkin juga Mas Justo dan Mas Wibi mewakili comeback kami Bekasi akan kirim-kirim foto juga. Karena di Bekasi juga masih banyak tanaman-tanaman yang layak foto, layak pangan. Intinya bukan layak foto ya, tapi layak dipangan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dek Vita sama Dek Rena. Kita memang muda ya. Itu ada Iya. terasa ya. Buat untuk dia lumayan lah, Mbak. Kalau dibawa lagi udah. Atau kalian berdua mau Kita reuni panggil lagi sebagai nanti adik adik-adik kita. kakak? Banyak adik Asli. panggil. Aduh. Jadi teman-teman silahkan lihat, silahkan memeriahkan lustrum ke-6 kita, 30 tahun Funlit mengabdi negeri. Ternyata sekolah ini sudah 30 tahun lalu memulai perjalanannya. Semoga yang diselenggarakan dari kita untuk kita, tapi manfaatnya 2 lomba ini sih buat saya besar sekali tadi. Video-video yang cuci tangan kemudian bisa dikompil dan bisa disebarluaskan ke masyarakat luas. Begitu juga dengan foto Rambanan nanti akan dikompil. Ini keduanya menurut saya ide-ide kreatif terkait pandemi. Kita tetap harus survive. Tadi dari tetap menjaga kesehatan, Mbak Rena, kita tetap menjaga ketahanan pangan ya, pangan dari rumah. Mungkin dari Mbak ini mau ada yang ditambahkan? Silakan sebelum kita akhiri perjumpaan Jumat malam berfaedah. Ya, ngingetin aja sampai tanggal 30 April waktu ngirim videonya. Satu kelompok boleh ngirim sampai 3 video. Jadi ditunggu sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang mau nanya, boleh japri ke saya. Nomornya ada di feednya Hipavali. Titip itu aja Pak Pres.
Sama sih kayak Dokter Vita gitu, silahkan kirim sebanyak-banyaknya tumbuhan yang menurut teman-teman atau mungkin juga bisa belajar dari orang-orang di sekitar, karena di setiap daerah mereka punya kearifan lokal tentang tumbuhan tumbuhan yang kita anggap liar tapi ternyata bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Saya mengajak teman-teman untuk kembali menggali, mengenali dan juga eh, mempromosikan tumbuhan liar yang ternyata bisa kita gunakan sebagai bahan pangan untuk ketahanan pangan juga. Batas waktunya sama sampai 30 April. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita ngobrol, bisa WA saya, nomornya ada juga di feed di bawah. Terima kasih. Begitu teman-teman, kita akan tutup ini dengan Mars Public dari Mbak Rena. Sinyal hilang, sinyal hilang. Itu nanti. Kalau masih ada pertanyaan tadi silakan bertanya ke sana. Selamat merayakan Lustrum ke-6, 30 tahun Fundit. Silakan memeriahkan segala acara yang udah di-create sama kita-kita juga. Dan sampai ketemu di Ecovalitalk selanjutnya tiap Jumat malam. Kita akan ngobrol-ngobrol berfaedah. Sampai jumpa, mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dah. Terima kasih. Ya. Ah.